Halo semuanya, kami dari kelompok Fresh Jewelry ingin berbagi progres kerja kami selama seminggu ini. Minggu ini, fokus utama kami adalah produksi gelang, gantungan tas, dan strap HP yang pastinya stylish dan menarik. Kami juga telah merancang kemasan produk dengan beberapa konsep, karena kami percaya bahwa penampilan produk sama pentingnya dengan kualitasnya. Di sisi digital, kami telah menambahkan fitur shopping cart di website kami, sehingga belanja jadi lebih mudah. Selain itu, kami juga membuat form login dan registrasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Kami tidak berhenti di situ. Kami sedang membangun RD database untuk mengelola data dengan lebih efisien, dan mulai mengerjakan endpoint backend agar semuanya berjalan lancar. Kami sangat bersemangat dengan semua progres ini dan selalu dukung kami ya. Terima kasih. Perkenalkan diri terlebih dahulu, saya Melda Prestiana, di mana pada minggu ini saya berfokus untuk produksi. Nah, karena di minggu ini alat dan bahannya sudah ada, jadi saya sedikit memproduksi sudah banyak. Nah, di minggu kemarin itu kan baru mengeluarkan series Purple, yang dimana gelangnya itu fokus di warna ungu. Nah, di sekarang kami mengeluarkan produk yaitu yang dinamakan strap handphone, atau nanti bisa dipasang di casing handphone seperti ini, taruh di sininya, ada yang bisa bergantungan gitu. Nah, strap handphone ini itu ada beberapa macam, di mana saya sudah membuat 6 strap handphone dan telah terjual itu 4. Nah, sisanya yang belum terjual itu ada yang bintang ini, dan yang 2-nya lagi itu karena kita marketnya itu dibagi sama Amando, jadi yang 2 itu ada di Amando. Lalu ini gelang yang udah ada kolerasinya dengan gantungan. Jadi kayak biar menarik pesan untuk konsumen atau customer membeli. Nah, di sini juga ada yang berupa cherry, di mana gelang cherry ini karena sekarang itu lagi musimnya hijab atau warna yaitu merah marun untuk yang cewek-cewek. Jadi biar tertarik dengan kolerasi hijab atau pakaiannya, biar kayak senada untuk outfitnya. Jadi kalau misalnya pakai ini itu masih ada warna merah, dan misalnya OTD-nya itu relasi atau nyambung. Selain itu juga ada gelang yang digunakan untuk hewan kesayangan atau peliharaan. Biasanya seseorang itu jika amat sangat sayang dengan hewan peliharaannya, maka akan ditandai. Nah, di sini ini adalah contoh gelang yang unik kecil, itu bisa digunakan untuk hewan kesayangan para pembeli nanti. Selain itu juga saya membuat yang berupa untuk masker. Nah, ini saya baru banget membuat pertama kali, karena ini bahannya tuh sangat susah, dan juga talinya tuh sangat kalau dibeli itu juga susah nyarinya yang biar senada untuk menyambungkan antara manik-manik dan talinya. Jadi ini pertama banget dibuat. Nah, terus ini juga di harga, biasanya ini tuh di harga 15.000 atau 10.000, tergantung dengan hiasan yang ada di sini tuh banyak dan juga menarik atau tidak. Biasanya kalau misalnya hanya kayak yang kecil itu biasanya cuma 5.000 atau ya 10.000. Sedangkan kalau yang seperti ini karena manik-maniknya itu besar, jadi bisa di harga 15.000. Dan untuk dokumentasi pembelian kemarin itu hanya terdokumentasi 1, yaitu strap handphone. Nah, 3-nya ini tidak terfoto karena penjual marketing kemarin itu setelah selesai kelas, jadi lupa untuk melakukan sesi dokumentasi. Mungkin bisa saya tampilkan untuk yang 1 dokumentasi terlebih dahulu. Nah, ini untuk yang terdokumentasi, mungkin bisa saya zoom ya. Nah, ini yang beli ialah dari Fakultas Pertanian, di mana karena kita kan brandingnya lewat Instagram, jadi udah kayak mengetahui kalau misalnya di Instagram Fresh Jewelry itu menjual tentang manik-manik, jadi ini pelanggan pertama yang mengetahui dari Instagram, seperti itu.
Mungkin untuk dokumentasi yang tiganya itu tidak terdokumentasi, tapi saya bisa menyebutkan siapa aja yang membeli, yaitu yang pertama itu ada dari kelas PSTID, yaitu Ali Bangun Wicaksono, dan yang kedua itu dari uh, kelas TE Elektro, itu namanya Axel, itu dari lab telekomunikasi dan telti, lab atas. Lalu yang ketiga itu dari kelas kami, yaitu Haryadani, di mana kita itu kemarin fokus penjualannya terlebih dahulu di lingkungan JTE, atau setelah kelas kita menawarkan ke teman-teman apakah yang membeli. Dan untuk yang branding untuk sosial media itu kan masih beberapa, dan karena ada teman kita yang mempromosikan kayak ayo beli di sini karena di sini ada manik-manik melalui Instagram, maka satu tadi dapat customer yang mengetahuinya dari Instagram. Mungkin cukup sekian progres pekerjaan saya di minggu ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Rene Sadewa dengan penulis 5662 ini menjelaskan tentang progres saya selama seminggu kebelakangan tentang mata kuliah di bisnis. Jadi di sini role saya masih tetap sebagai front end ya, dan di sini saya sudah melakukan beberapa slicing. Yang pertama itu ada di bagian shopping chart. Nah, shopping chart ini ada tapi ini masih menggunakan data dummy, data yang bukan berasal dari backend, tapi misalnya kita data buatan kita sendiri. Itu ini saya buat ini, dan ini kita tambah, ini akan di sum ke sini hasilnya, dan ini ada button process to checkout. Nah, harusnya nanti ini kita di checkout, ini akan di generate ke payment gateway. Ini di payment gateway nanti rencananya kami ini menggunakan Mitrans, jadi bisa bayar menggunakan Briva, maksudnya VA virtual account. Nah, ini bisa di scroll, ini atau bisa ditambah, hapus, ini bisa ditambah, nah seterusnya. Lalu yang kedua, di sini saya sudah slicing bagian authentication. Nah, authentication ini harusnya tidak ada navbar, karena navbar ini di dalam sini dia ini bentuknya masih sebagai masuk ke dalam root, yang mana harusnya nanti dia dijadikan komponen di sini baru dipanggil, sehingga ketika kalau dia di root seperti ini dia maka tidak bisa dihilangkan navbarnya, jadi dia akan selalu ada. Kalau di komponen dia bisa dipanggil atau tidak atau di disable. Oke, jadi sini saya sudah membuat gimana bisa seperti ini. Nah, tinggal di klik login atau nanti dibuat ke register. Ini di sini masih ada navbar karena masih navbar berada di root. Nah, di sini bisa misalnya mengungkap saya Arswendo, lalu alamat saya misalkan di Metro, atau di sini nomornya bebas, atau di sini emailnya. Nah, di sini bisa choose file. Lalu di sini bisa password, dan passwordnya itu harus sama. Kalau tidak sama, nah dia nggak bisa. Nah, ini itu di register. Ini tidak bisa, ini harus foto dulu biar dia tidak disable. Nah, baru bisa di klik register. Oke, untuk bagian front end itu segitu saja progres saya. Lalu saya sedikit juga melakukan progres pada backend. Untuk backend sendiri saya belum baik menyentuh, tapi kami terutama saya baru membuat instalasi mengenai package atau menggunakan bisa menggunakan Express dan Node.js. Nah, di sini saya sudah sedikit membuat, tapi ini masih kosong. Jadi saya baru membuat root saya, tapi sudah terpikirkan bagaimana konsepnya karena sebelumnya saya sudah membuatkan konsepnya untuk ini, sehingga nantinya tinggal implementasi bagaimana pengkodingannya. Jadi selanjutnya to-do list kami adalah mengerjakan sedikit di back end, lalu juga merapikan di tampilan-tampilan, terutama pada produk card pada produk dan card pada home. Ini tampilan yang berbeda. Nah, karena ini dikerjakan oleh dua orang yang berbeda, ini GB dan ini saya, jadi to-do list kami adalah menyamakan seluruh slicingnya, sehingga konsep yang
dua orang buat ini menjadi sama. Nah, kalau lebih seperti itu. Dan itu saja progres dari saya pada minggu ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gideon Mando dan duduk kelima 0404. Baiklah, untuk weekly report kali ini untuk minggu terakhir kami ataupun saya bertugas sebagai perancangan untuk ERD, yang mana ERD ini atau entity relation diagram ini akan untuk perancangan sebuah database yang akan digunakan untuk menyimpan beberapa label untuk project kami, itu seperti user dan juga produk, order, dan juga payment pembayaran yang akan dilakukan pada order tersebut. Karena di sini saya menggunakan platform yang bernama DB Diagram, yaitu website. Kenapa saya menggunakan ini? Karena kan pada platform ini kita bisa langsung melihat bagaimana visualisasi dari query yang telah kita buat untuk RD tersebut. Dimana misalkan kalau menggunakan platform lainnya, itu terkadang hanya menampilkan query saja, ataupun juga sebaliknya seperti tabel-tabel saja. Namun di sini kita bisa memasukkan query namun langsung visualisasikan di layar sebelahnya. Di sini ada 5 tabel, yaitu user, product, order, all items, dan payment, yang mana dengan relation masing-masing. Dan di sini query-query yang telah saya buat untuk database yang akan kami gunakan pada website kami tersebut. Yang mana di sini juga kami akan mengimport untuk penggunaan Scianato ataupun query-nya kita akan menggunakan Postgres. Dan untuk minggu depan kami akan merancang database dan juga untuk realisasikan kami relasikan dengan backend yang akan kami juga kalau di depan. Mungkin untuk progres database untuk proyek kami di minggu ini untuk perancangan sudah selesai. Mungkin saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Amanda Viviano. Di sini saya merupakan anggota kelompok dari kelompok Fresh Jewelry. Jadi untuk pada minggu kali ini karena saya merupakan anggota yang ditugaskan untuk menjadi role sosial media spesialis, makanya saya di sini minggu ini mengerjakan membuat desain untuk kemasan produk kita. Nah, untuk kemasan produk kita nantinya ada beberapa opsi yang kami akan gunakan. Yang pertama, kita akan menggunakan suatu pouch atau pouch kain rajut yang nantinya itu masih konsep A-nya. Kemudian konsep B-nya yang akan kita terapkan itu adalah menggunakan kertas dan plastik. Nantinya kertas itu tersebut berbentuk kotak seperti desain ini. Jadi desain ini akan kami gunakan untuk Purple Collection Series kita, yaitu merupakan collection series kita yang pertama. Kami juga udah memiliki produknya. Ada 4 produk yang kami akan keluarkan dan kemasannya akan seperti ini nantinya. Jadi sesuai konsepnya ungu. Jadi kita akan
desain kita juga menyesuaikan uang berwarna ungu. Nah mungkin secara desain yang pasti di sini saya mau highlight bahwa kemasan ini akan menjual dan meng-highlight Purple Collection Series, makanya saya taruh di tengah. Kami juga tidak lupa untuk naruh logo dari brand kami dan sosial media kami supaya update-update yang kami lakukan dapat dilihat oleh pembeli dari Instagram ini. Mungkin secara konsep desain seperti itu. Mungkin kami ada pembaruan untuk feeds Instagram, karena menurut saya foto produknya masih kurang bagus, dan kami akan lakukan di minggu depan. Kami juga menambah produk-produk strap seperti ini, dan ada 3 produk, dan yang ada 5 produk sebetulnya, dan yang sudah terjual itu 2. Ya mungkin itu saja untuk kedepannya. Yang pasti saya berfokus untuk pada desain feeds. Untuk desain kemasan sudah jadi. Mungkin 2 minggu ke depan kami bisa memunculkan collection series yang lain, yang berikutnya dengan konsep yang berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.